Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, nama saya Helmi Fadil Musyafa dari kelas 11 IPA 3. Di sini kakak akan menyampaikan cara memilah sampah anorganik dan sampah organik. Jadi sampah organik adalah sampah yang bisa diuraikan dan terbuat dari bahan-bahan alami. Contohnya seperti sampah dedaunan yang kering, sampah ranting, dan sampah sisa buah-buahan atau sayur mayur. Sedangkan untuk sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa terurai dan terbuat dari bahan-bahan kimia. Contohnya seperti sampah botol plastik, sampah botol kaca, dan lain sebagainya. Untuk sampah organik yang tadi ada sampah dedaunan, ranting, dan sampah buah-buahan dan sayur bisa dimasukkan ke dalam tempat sampah organik. Kalau yang botol, plastik, dan kaca tadi bisa dimasukkan ke dalam tempat sampah anorganik. Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Adnan Nuruddin. Saya akan menjelaskan tentang cara memilah sampah. Di sini sudah ada sampah organik dan anorganik. Sampah organik sendiri berasal dari dedaunan seperti ini atau tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Kita bisa sampah organik dimasukkan ke yang organik. Manfaatnya adalah untuk membuat pupuk sampah atau ya sebagainya. Untuk sampah anorganik sendiri itu bisa didaur ulang. Contohnya botol-botol bekas seperti ini ataupun sampah-sampah plastik yang tidak bisa teruraikan oleh bakteri. Untuk sampah anorganik kita bisa digunakan untuk kerajinan tangan seperti untuk membuat tas bunga, hiasan-hiasan dinding, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama kakak Muhammad Muhibudin, bisa dipanggil Kak Ibi. Nah, kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara memilah sampah organik dan sampah anorganik. Yuk, langsung aja. Nah, sebelum itu kalian perlu tahu apa itu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik yaitu sampah yang dapat diuraikan. Contohnya seperti daun-daunan, ranting pohon, lalu kertas juga termasuk sampah organik. Nah, selanjutnya yaitu sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diuraikan. Contohnya seperti botol bekas, plastik sisa makanan, lalu gabus, dan sebagainya. Nah, sampah anorganik ini juga bisa dijadikan kerajinan yang bermanfaat. Contohnya seperti botol plastik yang bisa dijadikan tempat pensil. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Rozi Rizal Zulfi, bisa dipanggil Kak Zulfi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya memilah sampah organik dan anorganik. Sebelum saya jelaskan tentang bagaimana cara memilah sampah organik dan anorganik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sampah organik dan anorganik. Yang pertama, sampah organik yaitu sampah yang dapat terurai dengan sendirinya dalam kurun waktu tertentu. Jadi, sampah organik itu merupakan sampah yang dibilang ramah lingkungan karena bisa terurai dengan sendirinya. Contoh dari sampah organik sendiri yaitu bisa kita lihat di bawah ini, seperti dedaunan dan kardus atau kertas. Nah, selanjutnya yaitu sampah
anorganik. Sampah anorganik yaitu sampah yang tidak dapat terurai dengan sendirinya, sehingga butuh campur tangan manusia untuk menguraikan sampah tersebut. Misal nih, kita buat kerajinan tangan seperti membuat pot dari botol bekas, atau membuat mainan, atau dibuat tas juga bisa. Untuk contoh dari sampah anorganik sendiri yaitu bisa kita lihat di bawah ini, seperti botol plastik, bungkus makanan seperti ini, atau tas kresek, dan ada juga kaca juga termasuk sampah anorganik. Ya, selanjutnya cara untuk memilah sampah organik dan anorganik yaitu dengan memperhatikan ciri-ciri sampah tersebut. Apakah sampah tersebut terbuat dari plastik atau kaca atau sampah alam seperti dari tumbuhan. Jika dari tumbuhan itu termasuk sampah organik, maka kita bisa memasukkan ke tempat sampah yang ada tulisan organiknya. Lalu jika sampah tersebut merupakan sampah kaca atau sampah plastik, kita bisa memasukkan ke tempat sampah yang tulisannya anorganik. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Surya Karim, bisa disebut Surya, dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memilah sampah yang benar. Sampah merupakan benda atau barang yang telah dibuang karena tidak terpakai lagi, seperti kertas, daun, dan kotoran. Menurut jenisnya, sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, bersifat bisa diuraikan, seperti dedaunan, kertas, dan lain-lain. Sementara itu, sampah organik merupakan sampah yang tidak bisa diuraikan, seperti kantong plastik, botol dari plastik, apapun itu yang dari plastik. Nah, untuk mengatasi sampah anorganik yang tidak bisa diuraikan ini, kita bisa memanfaatkannya dengan membuat kerajinan dan hasta-karya. Supaya sampah anorganik ini bisa dikelola dengan baik, sebelum kita membuangnya, alangkah baiknya kita memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik sebelum dibuang. Sebelum dikelola lebih mudah, alangkah baiknya kita sebelum membuang sampah memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Berikut saya akan memisahkan sebelum dibuang. Kemudian saya susul dengan sampah anorganik. Nah, itu penjelasan dari saya singkat tentang pemisahan sampah organik dan sampah anorganik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.